Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran candlestick ya. Nah, sebenarnya aku sudah pernah bahas seputar candlestick di video yang ini. Nah, jadi sebenarnya video ini lebih sifatnya kayak pengulangan dan juga penambahan informasi-informasi yang belum aku sempat sampaikan di video yang lalu. Nah, jadi chart sendiri dalam kita trading atau analisa teknikal itu sangatlah penting karena chart ini bisa menggambarkan banyak situasi yang sedang terjadi pada market. Jadi nggak seperti yang teman-teman pikirkan kalau chart itu hanya menunjukkan harga yang terjadi saat ini. Melainkan ada banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Nah, masalahnya kenapa kita harus menggunakan candlestick pattern, bukan kita menggunakan yang line chart atau yang chart dalam bentuk garis kayak gini. Nah, kalau chart dalam bentuk garis kayak gini memang kelihatannya simple, teman-teman. Sangat gampang ya kita melihat saat ini tuh harga lagi ada di harga berapa, kemudian pergerakannya seperti apa, support resisten pun juga cukup jelas kalau kita pakai line chart. Tapi kalau kita menggunakan candlestick pattern itu ada informasi yang lebih yang kita dapatkan. Seperti contohnya harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi di periode tertentu. Kemudian juga ukuran tubuh candle, ada shadow atau enggak, itu sangat berpengaruh dalam kita melakukan analisa. So, untuk membaca daripada candlestick itu sangatlah basic ya yang harus teman-teman pelajari kalau teman-teman mau trading. Nah, di sini kita akan sama-sama ulangi lagi untuk materi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bentuk daripada candlestick pattern. Nah, secara umum kita menggunakan candlestick yang sebelah kiri ya teman-teman, yang warna hijau merah. Tapi ada juga versi yang berbeda yaitu putih sama hitam. Tapi itu sama aja sih sebenarnya. Kalau yang candlestick hijau ini mirip aja kayak yang putih. Kalau dari monokromnya, kalau yang merah itu sama aja kayak yang hitam. Jadi overall untuk cara membacanya itu sama. Tapi kita karena lebih sering pakai yang hijau merah, kita akan ya coba untuk terangkan lagi. Nah, umumnya candlestick itu ada dua warna, yaitu yang warna hijau dan merah. Kalau yang warna hijau, teman-teman tahu biasanya menunjukkan adanya penguatan di periode tersebut. Ada juga yang warna merah, itu berarti terjadi penurunan atau pelemahan daripada nilai. Nah, secara anatomi, candle itu ada dua unsur yang membentuk. Yang pertama itu ada body candle atau tubuhnya yang kotak. Terus ada juga yang shadow ini, jadi yang garis lurus atau biasa disebut juga sebagai ekor atau kaki. Ya itulah intinya, itu adalah shadow ya. Jadi shadow itu menunjukkan harga tertinggi dan juga harga terendah. Sementara badinya bisa menunjukkan kapan market itu lagi dibuka di harga berapa dan juga ditutup di harga berapa. Jadi akan kelihatan pada body candlenya. Nah, perbedaan cara membaca candlestick yang hijau dan juga merah itu sebenarnya ada di close dan juga opennya. Nah, sekarang kita fokus dulu sama yang candle hijau ya teman-teman. Di bagian ujung daripada shadow itu ada high atau harga tertinggi dalam periode tertentu. Dan juga ada juga di ujung bawahnya, di ujung shadow bawah ada low atau harga terendah yang dicapai pada pergerakan market di periode tertentu juga. Kemudian di bagian body candle itu ada dua informasi penting. Yang pertama adalah harga opennya, harga pembukaan itu ada di body candle bagian bawah untuk candle hijau. Dan juga untuk close-nya itu ada di body candle bagian atasnya. Nah, tentunya ini berkebalikan sama candle yang merah ya. Kalau candle yang merah untuk bagian close-nya teman-teman bisa lihat di body candle bagian bawah. Dan juga untuk opennya ada di body candlenya bagian atas. Untuk bagian shadow itu sama aja, ujung shadow bagian atas itu menunjukkan harga tertinggi dan juga ujung shadow bagian bawah menunjukkan harga terendahnya teman-teman. Nah, ketika kita bisa membaca satu candlestick secara utuh, di sanalah kita bisa melihat kira-kira seperti apa kondisi psikologi daripada market pada periode tertentu. Nah, di sini aku coba untuk masuk ke chart ya. Ini chartnya Bitcoin di time frame 1 hari, teman-teman. Jadi maksudnya time frame 1 hari itu untuk satu candle itu mewakili 1 hari. Jadi dalam 1 hari kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada market. Kita akan pakai contoh dua candle ini ya, yang merah ini sama yang hijau di sebelah kanannya. Jadi dalam satu candlestick ini akan mempresentasikan atau menginformasikan kita sesuatu yang terjadi pada market. Jadi time frame yang kita pakai 1 hari. Ingat, kalau kita pakai time frame 1 hari berarti satu candle itu menunjukkan informasi pada satu perdagangan, 1 hari perdagangan.
Oke, sekarang mari kita coba untuk belajar untuk membaca satu candlestick ya. Kita akan pakai yang merah ini di tanggal 22 Januari. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas daripada body candle itu menunjukkan harga pembukaan, ya kan? Di harga 36,4 ribu dolar. Kemudian di hari yang sama ternyata market itu naik teman-teman sampai di 36,8 ribu dolar. Teman-teman bisa lihat bagian harganya di sebelah kanan ya. Nah, setelah itu ternyata di hari yang sama market itu sempat drop teman-teman. Sampai mana? Sampai 33,9 ribu dolar. Dan bagusnya di hari itu, di hari perdagangan itu, market itu ternyata close di atas daripada shadow yang terakhir itu di 35 ribu dolar. Oke, lanjut kita move ke candle hijau sebelahnya di tanggal 23. Teman-teman bisa lihat harga pembukaannya itu di 35 dolar, tepat di bagian close harga kemarin ya. Nah, setelah itu market itu sempat turun juga di tanggal yang sama, itu sampai di 34,5 ribu dolar. Di hari yang sama juga kita bisa lihat kalau pergerakan market itu ternyata naik teman-teman. Naiknya sampai mana? Sampai 36,5 ribu dolar. Setelah itu ternyata close-nya itu di 36,2 ribu dolar. Nah, dari informasi ini kita bisa dapatin nih kalau ternyata market itu nggak turun sesignifikan hari perdagangan kemarin dan juga nggak naik setinggi hari perdagangan kemarin. Kemudian di perdagangan berikutnya di tanggal 24 kita bisa lihat harga pembukaannya itu ada di bawah body candle. Ternyata di hari itu market drop teman-teman. Sampai mana? Sampai 32,9 ribu dolar. Artinya apa? Ketika market drop di sini, buyer itu banyak yang melakukan pembelian teman-teman sampai harganya itu naik. Sampai mana? Sampai 37,5 ribu dolar. Dan akhirnya di hari itu market justru close-nya di bagian 37 ribu dolar. Artinya apa? Artinya buyer itu masuk dan melakukan akumulasi ketika pergerakan market itu sampai turun di bawah 34 ribu dolar. Jadi di sini bisa menjadi sebuah indikasi kalau market akan bergerak naik karena ketika market turun ternyata banyak orang yang mau beli. Nah, karena banyak orang yang mau beli artinya orang-orang di market mulai mikir nih, kalau aku jual dengan harga murah, yang mau beli banyak. Akhirnya apa? Akhirnya market bisa naik. Karena kalau dijual murah, ternyata banyak orang yang mau beli. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu kan bikin candle yang panjang ya, merah kayak gini panjang. Nah, ternyata di hari berikutnya, pergerakan candle itu nggak sepanjang ataupun body candlenya itu nggak sepanjang daripada candle yang kemarin. Artinya apa? Artinya terjadi pelemahan seller atau pelemahan penjualan. Orang yang mau jual itu semakin sedikit di hari perdagangan berikutnya. Kemudian diikuti dengan candle hijau di perdagangan berikutnya lagi. Ini bisa menjadi indikasi kalau market yang awalnya panik selling, panik untuk menjual, dengan harga murah tentunya, lama-lama dominasi sellernya menurun karena ternyata semakin banyak yang jual dengan harga murah, semakin banyak yang beli. Akhirnya market malah melanjutkan kenaikan. Nah, udah kayak dongeng ya. Tapi intinya teman-teman sekarang sudah tahu ternyata membaca candlestick itu sepenting itu karena kita bisa mendapatkan informasi yang terjadi pada market, terutama psikologi yang terjadi pada market. Makanya kita harus belajar tentang candlestick pattern. Tapi sadarilah kalau kalian sudah bisa membaca candlestick, itu bukan berarti kalian itu bisa menjadi peramal, bisa menjadi orang yang melihat masa depan. Tapi kita menggunakan candlestick ini untuk membaca psikologi yang terjadi pada market hari ini dan juga market di masa lalu atau bisa dibilang market kemarin atau 2 hari yang lalu. Ya intinya masa lalu lah. Nah, makanya teman-teman harus sadari kalau kalian belajar analisa teknikal, membaca candlestick, membaca pola-polanya itu, memang kita bisa gunakan untuk memprediksi. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Kita menggunakan analisa teknikal untuk membuat planning, untuk mengurangi resiko yang terjadi daripada apa yang ditampilkan daripada candlestick. Nah, tadi kan kita sudah belajar untuk membaca bagaimana membaca candlestick ya. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk daripada candlestick. Yang pertama itu ada Marubozu, teman-teman. Marubozu ini adalah full
apa ya, full body candle. Jadi dia itu nggak ada shadow, atau kalau ada pun itu kecil banget. Jadi bentuk Marubozu ini mungkin tiang panjang berwarna merah atau berwarna hijau. Kalau teman-teman lihat di chart itu ada sini ada Marubozu. Ini juga bisa kita kategorikan sebagai Marubozu. Ini Marubozu meskipun ada shadow kecil, which is itu nggak apa-apa. Dan ini bisa mengindikasikan kalau saat itu kalau ada Marubozu yang warna hijau atau bullish Marubozu, itu berarti market pada tekanan seller yang sangat minim. Tekanan buyernya justru lebih besar tuh, sehingga membentuk candlestick warna hijau panjang tanpa shadow. Nah, kalau di sini kan kita lihat warna putih, which is ini sama aja kayak candle warna hijau. Ada juga yang hitam, sama aja kayak candle bearish. Berikutnya ada yang namanya doji, teman-teman. Doji ini dia nggak punya tubuh ya. Dia itu terdiri daripada shadow aja nih, atau kaki aja, atau ekor aja. Jadi body candle-nya sendiri itu nggak terlalu besar, bahkan nggak kelihatan lah. Nah, kalau teman-teman lihat di chart itu teman-teman bisa lihat kayak gini. Jadi warnanya mungkin warna hijau, warna merah, which is nggak apa-apa. Dan untuk bagian openingnya sebenarnya sama aja kayak kita membaca candlestick yang biasa. Jadi bisa lihat dari openingnya itu lurus aja. Jadi buka di harga sekarang, tutup juga di harga sekarang. Jadi buka dan tutupnya itu di harga yang sama. Itulah doji. Kemudian juga ada bentuk candlestick kayak hammer, kayak palu. Ada yang hammer, ada yang inverted hammer atau palu terbalik. Nah, ini juga untuk cara bacanya itu sama aja kalau teman-teman lihat. Yang penting teman-teman bisa baca kapan itu open, kapan itu close-nya, kapan harga tertinggi, harga terendah. Oke, kita akan coba untuk lihat di mana kita bisa melihat palu ya, atau candlestick hammer. Ini candlestick hammer, teman-teman. Kita lihat di BTC USDT time frame weekly. Ini bentuk hammer jelas. Nah, ini biasanya kode ataupun tanda kalau market itu akan mengalami downtrend kalau diikuti dengan candlestick berwarna merah berikutnya. Tapi sementara sih warnanya hijau, which is ini bagus. Nah, kalau teman-teman lihat di contoh kan hammer ini dia kayak shadow-nya itu cuma ada satu bagian ya. Contohnya kalau ada shadow di atas, di bawahnya nggak ada shadow. Tapi sebenarnya nggak harus sih. Apalagi kalau kita lihat di market crypto, yang mana marketnya itu memang sangat-sangat volatile. Jadi untuk cari full body candle kayak Marubozu yang nggak ada shadow, atau hammer yang nggak ada shadow, itu sangatlah sulit. Oke, next di sini ada bentuk ataupun formasi ataupun pola daripada candle yang namanya engulfing. Engulfing sendiri itu terdiri dari dua candle atau lebih. Jadi biasanya engulfing sendiri ada dua jenis, ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Kalau yang bearish engulfing teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini satu candlestick hijau ini dilahap atau dikalahkan oleh satu candle merah, teman-teman. Sebenarnya sih bukan satu candle sih, itu 3 candle kalau kita lihat. Jadi bayangkan 3 candle, di sini aku lihat di time frame weekly ya. Jadi 3 candle ataupun 3 minggu candle warna hijau ini dikalahkan oleh satu candle stick berwarna merah di sini. Jadi bayangin market itu naik selama 3 minggu, tapi dalam 1 minggu berikutnya market itu dikalahin tuh. Jadi istilah daripada engulfing sendiri itu berarti menutupi atau dilampaui, atau bahasa kita itu dimakan lah. 3 candle hijau ini dimakan oleh satu candle merah saja. Ini biasanya sign untuk market bearish, teman-teman, karena dominasi seller yang kuat tercermin daripada bentuk candlenya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cari bullish engulfing. Jadi kalau cari bullish engulfing di sini sih gampang aja sih. Kalau kita lihat di sini sebentar, kita cari bullish engulfing yang benar-benar kuat ya, bukan bullish engulfing yang satu candle mengalahkan satu candle. Nah, di sini sebenarnya bisa menjadi indikasi bullish engulfing juga, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana dominasi yang terjadi. Jadi ada satu candle merah sebelumnya, tapi diikuti dengan hammer, kemudian ya satu bullish Marubozu ya bisa dibilang. Oke, kita akan cari contoh yang lain nih. Mana ya ada bearish engulfing. Nah, ini teman-teman, bearish engulfing, teman-teman. Jadi 2 candle yang merah ini kita lihat di time frame 1 hari ya. Jadi 2 hari
merah itu berhasil ditutupi oleh satu candlestick yang panjang dalam satu hari. Ini artinya pola penguatan yang sangat signifikan. Oke, untuk bentuk candlestick yang lain itu ada yang namanya spinning top, teman-teman. Ada spinning top. Jadi bentuknya itu ya dia itu punya yang namanya shadow yang sangat panjang, tapi bodinya itu kecil. Untuk harga open juga sama. Kalau yang hijau opennya itu ada di bawah bagian body ya, dan close-nya itu ada di atas bagian body. Begitu juga untuk yang spinning top yang bearish. Jadi dia itu sama, untuk shadow-nya itu sama panjang, teman-teman. Dan juga untuk opennya itu ada di atas daripada body dan close-nya ada di bawah. Jadi itu untuk jenis-jenis daripada candlestick pattern. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk daripada candlestick pattern. Selain itu juga ada formasi-formasinya nih, atau susunan-susunan yang tercipta. Jadi ada banyak sekali namanya, teman-teman. Saya tuh kadang males untuk menghafal semuanya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau belajar ini, kalian mau ingat-ingat, yang paling penting sih kita itu tahu ukuran daripada candle. Jadi seperti yang kita bahas tadi pada engulfing. Jadi itu yang paling penting, berapa candle yang memakan candle berikutnya, ataupun misalkan tiga candle hijau itu dimakan oleh satu candle merah. Aku sih biasanya pakai patokan itu daripada aku harus menghafal semua bentuk daripada candlestick pattern. Oh ya, buat teman-teman yang mau belajar itu teman-teman bisa join juga di komunitas kami di Telegram. Kita itu ada apa ya namanya, ada PDF lah yang bisa teman-teman pelajari. Jadi masuk dulu ke bagian profile daripada grup Telegram kami, kemudian klik bagian link ya teman-teman, atau file kalau nggak salah. Oke, di sini ada file. Nah, di sini banyak sekali kita itu sharing tentang kamus candle, kayak pattern-pattern yang terjadi pada candle, pola-pola reversal. Itu teman-teman bisa download PDF-nya. Nah, di sini contohnya ada candlestick pattern. Teman-teman silakan untuk belajar di grup. Download aja PDF-PDF yang ada di sini, itu feel free teman-teman. Jadi kita banyak untuk sharing edukasi. Di sini juga teman-temannya pada ramah ya, ada yang memang iseng suka nebar VAR juga ada. So ya harus disclaimer lah. Kita di sini sama-sama belajar. Di sini juga nggak ada sinyal teman-teman, jadi jangan berharap ada sinyal ya. Oke, itu adalah grup untuk diskusi. Oke, kita lanjut deh. Ini adalah formasi-formasi yang sering terjadi. Yang paling biasa sih biasanya kayak ini, ada kayak bentuknya two bar strikes, ada juga double top bottom. Ya banyak lah untuk gininya, untuk nama-namanya. Cuman kalau saya pribadi sih lebih melihat bagaimana ukuran daripada candle biasanya untuk menjadi patokan. Oke, mungkin teman-teman udah mulai ada bayangan ya, udah mulai paham ya tentang candlestick. Jadi kalau teman-teman misalkan belum paham, bisa ulangi lagi video ini sampai kalian paham. Kalau misalnya masih belum paham ya join aja di komunitas kami di Telegram itu, atau bisa tulis di komen juga, itu nggak apa-apa. Nah, untuk candlestick ini baru bisa dibilang sebagian daripada ilmu yang harus teman-teman pelajari kalau mau trading. Belum kita belajar tentang support resisten, terus bagaimana pola-pola terjadi reversal pattern, belum lagi kita pakai indikator yang lain, belum lagi melihat volume. Kalau di crypto mungkin ada data on chain, ada fear and greed, ada banyak yang harus kita pelajari teman-teman. Jadi belajar candlestick sendiri itu masih sangat, bisa dibilang sangat basic, dan memang harus teman-teman itu mulai bisa ya. Nah, di sini contohnya, di sini ada apa ya, sebuah pergerakan long stick candle yang mana shadow-nya itu panjang banget. Mungkin bentuknya kayak hammer kali ya. Jadi tiangnya ini atau ekornya ini panjang sekali, itu menandakan kalau market itu sempat drop ke titik terendahnya di ujung daripada shadow, kemudian tiba-tiba buyer masuk nih sehingga closingnya bisa di atas. Begitu juga ketika saat ini nih market lagi coba untuk naik ya teman-teman. Market Bitcoin aku sendiri pantau belakangan memang lagi berusaha untuk naik, dan beberapa kali juga udah ketahan di bagian resisten. Jadi kalau dilihat dari bentuk candlenya ini, teman-teman bisa lihat di sini ada dua candle merah, yang mana setelah itu dilanjutkan oleh satu candlestick warna hijau, yang ini bisa menjadi indikasi sebagai bullish engulfing. Jadi dua candle merah sebelumnya itu dikalahkan oleh satu candle di hari perdagangan ini, dan ternyata di hari ini itu market justru ngepump tinggi banget. Jadi
ya itulah indikasi-indikasi seperti yang aku bilang tadi. Kita lihat aja ukuran candlenya, mana yang lebih besar, candle yang merah atau yang warna hijau. Kalau misalkan kemarinnya itu candlenya merah, bodinya kecil, kemudian hari ini candlenya besar bodinya, ya itu adalah indikasi yang bagus untuk bullish. Nah, sama juga teman-teman yang suka pakai EMA ya, atau indikator lain atau support resistance klasik. Jadi dengan kita mengetahui kapan market close, itu membantu kita untuk misalkan nih, kalau saya sih biasanya suka buy ketika market itu sudah berhasil break resisten dan juga close di atas. Jadi kalau kita sudah bisa baca candlestick di mana close-nya, itu kan sangat bermanfaat buat kita menentukan action ataupun membuat trading plan untuk kita trading. Jadi kita itu perlu untuk merespon market ataupun merespon apa yang terjadi pada market, sehingga kita itu tidak kehilangan momentum. Jadi dengan kita bisa membaca candlestick, itu kita bisa untuk mendapatkan peluang profit yang lebih besar karena kita itu tahu indikasi-indikasi apa yang tercermin pada market. Oke, untuk materi berikutnya tentang support resisten, mungkin teman-teman bisa untuk cek video aku yang ada di kolom deskripsi. Karena candlestick ini masih hanya sedikit ilmu ataupun masih bisa dibilang debu di padang pasir, masih sangat basic lah teman-teman. Jadi masih ada pola-pola kayak support resisten dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian aja untuk sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.